Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali siswa-siswi kelas 12 akuntansi. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang persiapan kita dalam menghadapi uji kompetensi akuntansi yang mungkin kita masih belum tahu ya nanti kondisinya akan seperti apa, karena ya masih dalam kondisi pandemi seperti ini. Ya mudah-mudahan pandeminya kita berdoa bersama cepat selesai, amin. Nah, walaupun kondisinya seperti ini, kita harus tetap siap-siap ya dalam menghadapi uji kompetensi akuntansi ini. Kita nggak tahu nanti akan seperti apa kondisi ujiannya, apakah tetap ada atau seperti apa, kita nggak tahu. Kondisinya itu kita semua serba tidak pasti. Oleh karena itu Bapak ingin membahas tentang soal dalam rangka kita persiapan uji kompetensi akuntansi. Nah, nanti kalian bisa lihat di modul yang sudah kalian miliki atau di layar mungkin nanti akan ada di sana. Kita bahas per item detail agar tidak ada pertanyaan lagi, sehingga jelas semuanya. Walaupun sih ini memang kita dalam rangka persiapan uji kompetensi, tapi sesungguhnya apa yang akan Bapak jelaskan ini benar-benar terjadi di perusahaan. Jadi ini benar-benar ilmu yang sangat mahal sekali sebenarnya. Alur semuanya ini terjadi di perusahaan, hanya mungkin lebih ke arah nanti perbedaan di kenyataan, ya itu tergantung dari kebijakan perusahaan. Tapi ini benar-benar terjadi dalam dunia nyatanya, itu ini benar-benar terjadi. Inilah yang menjadi modal utama kalian untuk nanti bekerja di perusahaan itu sebenarnya ini. Konsep dasarnya itu harus kalian kuasai itu di sini. Insya Allah nanti akan bermanfaat sekali. Makanya pahami baik-baik. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan, ya kan. Akan Bapak bahas detail satu persatu semuanya, ya kan. Kita lihat dari yang pertama, di sana ada uji kompetensi akuntansi. Di sana ada petunjuk penyelesaian soal praktik akuntansi mengelola buku jurnal. Jadi nanti kita uji kom itu akan ada 3 sesi 1, 2, dan 3. Nah, di sesi 1 ini kita melakukan kegiatan pencatatan, mulai dari mengisi jurnal, kartu persediaan. Nah, itu di sesi 1. Nanti sesi 2 kita masuk ke dalam tahap penggolongan. Di sana mulai dari buku besar sampai nanti neraca saldo sampai pengikhtisaran. Itu sesi 2. Nanti sesi 3 itu pelaporan keuangan, mulai dari jurnal penyesuaian nanti sampai ke jurnal penutup. Nah, itu sesi-sesi yang akan kita lewati. Dalam kondisi normal, uji kom ini akan kita lalui, ini uji kom manual ini akan kita lalui dari pagi sampai nanti sore, ya kan. Nah, makanya akan Bapak bahas detail sekali satu persatu. Nah, di sini yang pertama ini tentang mengelola buku jurnal, ya kan. Di sana ada poin 1 petunjuk, lalu ada A petunjuk umum. Kalian nanti silakan baca sendiri. Yang pasti ketika kita mengerjakan uji kompetensi itu harus menggunakan pulpen warna hitam dan tidak boleh di tip X, tidak boleh ada coretan boleh kalau salah, tapi minimal mungkin kita melakukan coretan-coretan kesalahan, ya kan. Kenapa Pak harus seperti itu? Ya karena kita ini orang keuangan gitu. Orang administrasi, kita itu harus rapi, teliti, ya kan, sesempurna mungkin. Itu tuh orang-orang administrasi itu seperti itu, ya kan? Apalagi orang keuangan. Lalu kenapa Pak nggak boleh di tip X? Karena tip X ini dia itu menjadi, kalau dalam kenyataannya itu seolah-olah kita menghilangkan barang bukti, gitu kan? Makanya nggak boleh di tip X, harus dicoret. Karena ini kita ngomongin uang sensitif, jadi nggak boleh ada tip X itu. Misalkan kalian ngisi kwitansi salah, itu nggak boleh dibuang kwitansinya itu, coret, disimpan di sana. Karena kalau dibuang lembarannya itu seolah-olah kalian melakukan penyimpangan, nanti akan dianggap seperti itu. Nah, itu seperti itu. Itu yang pertama, yang paling penting di sini, petunjuk umum. Lalu yang kedua, lihat di sana ada petunjuk penyelesaian, ya kan. Nanti kalian akan mendapatkan lembar-lembar kerja yang harus kalian isi. Nah, ini di sesi 1 yang akan kalian isi itu ini, ya kan. Mulai dari sales jurnal sampai nanti kalau sekarang ini sesi 1-nya itu sampai ke akun receivable subsidiary ledger. Kalau dulu hanya sampai inventory card, kalau sekarang akun payable dan akun receivable subsidiary ledger itu dia masuk ke sesi 1, ya kan. Kerugian sih sebetulnya bagi kita, karena dari sisi waktu kita ada penambahan pekerjaan, ya kan. Dan setiap sesi itu kita harus lulus nilainya, ya kan, minimal 70, ya kan.
Nah, ini pekerjaan-pekerjaan yang akan kalian kerjakan di sesi 1 ini, mulai dari sales journal, cash receipt, forecast, cash payment, petty cash, kemudian inventory card, lalu akun receivable subsidiary ledger, dan akun payable subsidiary ledger. Nah, ini. Kemudian kita lihat yang ketiga, bahan dan alat di sana, ya kan. Nanti kalian bisa baca sendiri. Kemudian yang berikutnya yang paling penting di sini adalah tentang informasi tentang perusahaan. Nah, di sini jadi kita ceritanya yang Bapak jelaskan ini adalah PT Indoclean, ya. PT Indoclean di sini dia itu adalah sebuah perusahaan dagang, ya kan, yang bergerak di bidang vacuum cleaner. Di sini kalau kalian lihat nanti mereknya Sharp, mereknya itu ceritanya itu dua tipe, merek Sharp EC8305 dan CW60, ya kan. Nah, kemudian lihat di sana PT Indoclean ini membeli dari distributor secara kredit. Jadi kita ini membeli dari pihak lain, karena kan perusahaan dagang itu dia itu membeli barang untuk kemudian dijual kembali. Itu kan pengertian dari perusahaan dagang, perusahaan yang membeli barang dari pihak lain tanpa diubah bentuk, kemudian barang tersebut dijual kembali. Nah, itu pengertian dari perusahaan dagang secara sederhana, ya kan. Nah, di sini PT Indoclean ini sebagai perusahaan dagang. Jadi dia beli dari orang lain, dari supplier, ya kan, atau pemasok, lalu kemudian dijual kembali kepada pelanggan atau customer. Nah, itu kegiatan dari si PT Indoclean ini, ya kan, menjual dua jenis barang, ya kan, Sharp tipe 8305 dan CW60. Di sana ada di dalam modulnya, nanti kalian bisa lihat. Kemudian dilihat di sini kebijakan akuntansinya, kan. Nah, ini kebijakan akuntansinya di poin A itu ada sistem pembukuan berpasangan dengan dasar accrual basic, ya kan. Apa sih yang maksud dengan sistem pembukuan berpasangan dengan dasar accrual basic? Jadi si perusahaan ini dia punya kebijakan akuntansi seperti ini. Sistem pembukuannya berpasangan. Berpasangan itu artinya ada debit dan kredit, ya kan. Itu maksudnya di sini. Seperti yang kita tahu, mungkin kalian sudah pelajari kan, sistem pembukuan itu ada single entry lalu double entry. Nah, double entry inilah yang diperkenalkan oleh Lucas Paciolo sebagai bapak akuntansi, ya kan. Beliau itu memperkenalkan sistem konsep pembukuan berpasangan. Artinya berpasangan di sini, kalau kita mendapatkan uang harus jelas itu uang dari mana. Ataupun kalau kita mengeluarkan uang harus jelas uang itu dikeluarkan untuk apa. Nah, itu maksud dengan berpasangan, sebenarnya intinya di sana, ya kan? Atau di sini kita kenal dengan istilah nanti ada kolom debit dan kredit. Itu berpasangan di sini. Lalu yang berikutnya dasar accrual basic. Nah, dasar pembukuan itu kan ada dua, accrual basic dengan cash basic. Apa perbedaannya, ya kan? Accrual basic dengan cash basic. Cash. Nah, ini ada cash basic dan accrual basic. Nah, yang kita pakai di sini adalah cash basic, accrual basic, sorry ya. Apa sih accrual basic itu? Ya, accrual basic itu di sini setiap transaksi langsung dicatat. Mau dia kredit, mau tunai, pokoknya setiap terjadi transaksi langsung dicatat dalam jurnal. Itu accrual basic. Tapi kalau cash basic, transaksi itu baru dicatat ketika terjadi perubahan nilai uang kas. Nah, kalau tidak terjadi perubahan nilai uang kas, transaksinya tidak dicatat dulu. Kapan lalu dicatatnya? Nanti ketika misalkan kita membeli secara kredit peralatan, nggak dicatat. Nanti dicatatnya ketika si peralatan tersebut kita bayar. Baik tunai, baik sebagian atau seluruhnya, ketika kita melakukan perubahan nilai uang kas atau perpindahan uang kas, baru transaksi itu dicatat. Tapi yang cash basic ini memang dalam kenyataannya jarang, mungkin sepertinya tidak ada. Walaupun mungkin sih Bapak yakin ada, ya kan, perusahaan yang masih pakai cash basic, biasanya perusahaan kecil. Tapi pada umumnya hampir bisa dibilang mungkin 99% perusahaan dalam kenyataannya dia pasti pakai accrual basic. Jadi setiap terjadi transaksi langsung dicatat, mau ada perpindahan uang kas di sana ataupun tidak, ya kan. Kenapa perusahaan mereka menggunakan accrual basic? Karena ini mempermudah. Jalan ceritanya enak. Beda dengan cash basic. Kita harus mundur data ke belakang yang mungkin nanti akan menyulitkan bagian pembukuan sebetulnya. Nah, itu arti dari accrual basic. Kalau yang kedua, lihat di sana ada poin B, itu periode akuntansi tahunan 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi si perusahaan ini ceritanya satu periodenya 1 tahun, yang tutup buku tanggal 31 Desember. Tapi lihat di poin C-nya, di sana ada subperiode akuntansi 12 bulan.
Jadi dia satu periodenya 1 tahun, tapi dia punya sub periode akuntansi 12 bulan. Jadi dia melakukan sub periode setiap bulannya. Apa Pak? Maksudnya seperti apa? Nah, kita bayangkan misalkan seperti ini. Bayangkan ya, anggap sebuah perusahaan dia melakukan transaksi manual, melakukan pencatatan apapun dia manual. Kalau yang namanya satu periode itu 1 tahun, berarti mungkin selama 1 tahun itu dia hanya akan melakukan penjurnalan saja. Jurnal umum, jurnal kas kecil, jurnal sales jurnal, purkes jurnal, hanya akan seperti itu. Nanti di tanggal 31 Desember dia baru bikin buku besar, neraca saldo, penyesuaian kertas kerja. Kebayang nggak beres nggak pekerjaannya? Yakin nggak akan beres, ya kan? Nah makanya, dan selain itu juga terlalu menumpuk pekerjaan, makanya perusahaan membuat sub periode. Dia selesaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu per bulan. Beres melakukan pencatatan di jurnal, lalu dia bikin buku besar. Setelah bikin buku besar, baru dia bikin neraca saldo. Beres, ya kan? Kemudian setelah itu masuk ke bulan berikutnya, dia bikin lagi jurnal, bikin lagi buku besar, bikin lagi neraca saldo, selesai. Sehingga ada pekerjaan-pekerjaan yang diselesaikan di awal-awal. Sehingga nanti ketika tutup buku di tanggal 31 Desember, kita hanya tinggal beberapa pekerjaan saja. Nah kalau digambarkan misalkan seperti ini ya, Januari, nah ini maksud sub periode itu seperti ini. Bayangkan kalau dia selama setahun cuma bikin jurnal umum terus, ya kan, numpuk pekerjaan. Sub periode itu seperti ini. Dia kerjakan jurnal umum dan kawan-kawan. Setiap transaksi yang terjadi di bulan Januari, dia kerjakan jurnal umumnya di bulan Januari juga, ya kan? Beres jurnal umum, dia kerjakan buku besarnya. Beres buku besar, dia kerjakan neraca saldo. Selesai. Maka di akhir Januari akan ada neraca saldo. Nanti masuk bulan Februari, kan akan ada transaksi lagi ya kan selama 1 bulan. Nah, transaksi-transaksi tadi kan akan dicatat di jurnal umum lagi. Dan kawan-kawannya mungkin ya kan. Beres catat jurnal umum, akan keluar lagi buku besar. Dibikin lagi buku besar. Tapi jangan lupa, di sini kan sudah ada neraca saldo. Nah, neraca saldo ini dimasukkan datanya ke buku besar ini. Ya kan? Dibawain nanti sehingga keluarlah neraca saldo yang terbaru. Jadi artinya ketika sudah masuk ke bulan Februari, data ini sudah hilang karena dia sudah lebur ke dalam ini. Nah dengan melakukan sub periode seperti ini, nanti akan ada pekerjaan-pekerjaan yang diselesaikan di awal sehingga di akhir tahun tidak terlalu banyak pekerjaan. Itu yang pertama. Yang kedua, setidaknya perusahaan bisa melihat kondisi per bulan, dia bisa lihat. Ya kan, walaupun tidak secara sempurna, tapi dia sudah bisa melihat gambaran per bulan. Nah itu tujuannya. Itu yang maksud dengan sub periode. Yang ketiga. Lalu yang keempat, di sana ada pada setiap akhir bulan dan akhir tahun disusun laporan keuangan. Nah, jelas ya kan? Itu lanjutan dari yang ini. Kemudian yang berikutnya, yang poin E di sana ada setiap akhir bulan disusun rekonsiliasi bank. Jadi rekonsiliasi bank pun dilakukan setiap akhir bulan, ya kan? Nah, terus yang F digunakan jurnal umum dan khusus. Nah di sini kan karena kita perusahaan dagang, jelas jurnal yang dipakai tidak hanya jurnal umum, tapi ada jurnal khususnya. Kalau perusahaan jasa kan hanya jurnal umum, ya kan? Kenapa Pak perusahaan jasa cuma jurnal umum? Karena dia transaksinya sederhana. Nah kalau di sini kenapa perusahaan dagang itu dia pakai jurnal umum dan jurnal khusus? Karena transaksinya bermacam-macam, kompleksitas transaksinya. Pak boleh nggak kalau mau saya kerjain di jurnal umum semuanya? Boleh sebenarnya. Hasil akhirnya akan sama. Cuman itu merepotkan diri sendiri. Makanya dibuatlah jurnal khusus. Itu untuk mempermudah sebetulnya si tujuan jurnal khusus ini. Ya kan? Nah lalu terakhir di sana mata uangnya di sini ceritanya adalah rupiah yang kita pakai. Nah itu tentang yang pertama tadi tentang kebijakan umumnya, ya kan? Kebijakan umum, kebijakan akuntansi. Lalu kita lihat yang poin 2. Nah di sini ada poin 2 sampai poin nanti 10. Nah dia bicara tentang jenis-jenis transaksi tertentu yang harus seperti apa dicatatnya. Jadi ada transaksi tertentu yang dia si modul ini menyuruh kita harus mencatatnya seperti apa. Walaupun sebetulnya tanpa ini kita harus sudah tahu cara mencatatnya, walaupun sebetulnya, ya kan. Cuman di sini dijelaskan kembali mungkin untuk mempermudah kalian, ya kan. Nah kita lihat yang pertama. Di sini ada
tentang bagaimana kalau kita melakukan pembelian barang dagangan. Harus dicatat dengan apa aja katanya akunnya. Di sana ada dicetak tebal. Merchandise inventory, fed in, dan akun payable. Merchandise inventory dan fed in sebelah debit, akun payable-nya sebelah kredit, ya kan? Lalu ada beban akut pembelian, di sana dijelaskan retur pembelian dan sebagainya. Ini adalah akun-akun yang harus muncul. Nanti ini kita akan bahas lagi dalam ketika kita masuk ke soal. Nanti ini cukup baca dulu sendiri sama kalian sementara. Nanti kita akan bahas lagi dalam soal, ya kan? Nah, yang harus dibahas di sini di poin piutang dagang. Nah, di sini dilihat di poin piutang dagang, di sana dijelaskan mengantisipasi timbulnya piutang dagang yang tidak dapat ditagih, perusahaan membentuk cadangan kerugian piutang. Beban kerugian piutang ditetapkan sebesar 20% dari piutang dagang per 31 Desember, ya kan? Nah, di sini diceritakan perusahaan itu kan dalam kenyataannya pun sama ya, walaupun memang pada dasarnya ketika kita menjual barang secara kredit kepada perusahaan lain, ya akan selalu ada mungkin ya dalam kenyataannya pun perusahaan lain mungkin yang agak bayarnya nunggak-nunggak atau mungkin sampai nggak bayar, mungkin aja ada dalam kenyataannya pun. Tapi dalam kondisi normal itu jarang terjadi. Kenapa? Ketika mereka misalkan sulit membayar hutang ke kita, maka kita nggak akan ngasih lagi barang ke mereka. Yang itu pun akan merugikan mereka sendiri sebetulnya. Mereka kehilangan pemasok dari kita, ya kan? Nah, tapi di sini perusahaan ceritanya dia harus tetap memperkirakan kira-kira berapa sih hutang yang tidak akan bisa ditagih, atau piutang yang tidak bisa ditagih dari pelanggan. Kita ngejual kredit, lalu mereka nggak mampu bayar karena alasan apapun misalkan. Nah, kita harus memperkirakan tetap. Kenapa Pak harus kita perkirakan? Ya itu menjadi kebijakan perusahaan, ya kan, agar kita bisa melihat pergerakan alur kas kita, ya kan. Jangan sampai kita sudah berharap si perusahaan itu akan bayar hutang, di mana ketika dia bayar hutang ke kita, rencananya akan kita bayarin lagi ke orang lain, ternyata dia nunggak. Otomatis rencana kita kan terganggu. Jadi tujuannya kenapa perusahaan memperkirakan itu untuk jaga-jaga, ancang-ancang dia melihat pergerakan alur kas, uang kas dia, ya kan. Nah, di sini diceritakan ada 20% diceritakannya yang tidak dapat ditagih. Di sana kan dijelaskan beban kerugian piutang ditetapkan sebesar 20% dari piutang dagang per 31 Desember. Jadi diceritakan perusahaan lain itu akan ada yang nggak bayar senilai 20% dari semua total piutang yang kita kasih. Pak, dari mana angka 20% ini? Ini biasanya hanya sebuah perkiraan. Dari dalam akuntansi itu kan ada istilah estimasi perkiraan. Perkiraan ini di mana awal mulanya biasanya berdasarkan informasi-informasi yang didapat atau berdasarkan pengalaman di masa lalu. Oh, periode yang lalu nggak ketagih sekitar 20%. Oh, untuk tahun ini juga kita perkirakan 20%. Itu biasanya seperti itu. Ada perkiraan-perkiraan atau estimasi. Nah, itu yang piutang dagang. Lalu lihat yang poin ke-6, di sana ada pengeluaran kas. Di sana diceritakan pengeluaran kas di atas 5 juta dilakukan dengan menggunakan cek. Berarti ngambilnya dari kas di bank. Tapi yang di bawah 5 juta menggunakan kas kecil. Nah, di situ ceritanya, ya kan? Lalu penerimaan kas, setiap penerimaan kas langsung di-store ke bank, ya kan? Di sini ceritanya seperti itu. Lalu lihat yang poin 8, di sini yang penting juga, pencatatan persediaan barang dagangan menggunakan sistem perpetual dengan metode penilaian harga pokok FIFO atau first in first out. Nah, ini yang harus kalian pahami. Pencatatan persediaan itu ada dua sistem. Yang pertama periodik, yang kedua perpetual. Apa sih bedanya periodik dan perpetual, ya kan? Nah, dilihat. Yang pertama ada periodik, yang kedua yang perpetual. Yang kita pakai di sini ceritanya adalah yang perpetual, ya kan? Nah, kita baca sekali lagi. Pencatatan persediaan barang dengan menggunakan dagangan dengan menggunakan sistem perpetual. Bedanya periodik dan perpetual, kalau periodik dia itu baru melakukan penghitungan itu di akhir periode. Barang dagangan sisa itu berapa? Di akhir periode. Makanya di perusahaan yang menggunakan sistem periodik akan ada kegiatan yang disebut stock of name biasanya. Stock of name itu adalah kegiatan menghitung barang di akhir periode, ya kan? Untuk dicocokkan dengan data yang ada di pembukuan. Nah, itu periodik. Nah, kalau perpetual tidak, kita bisa melihat pergerakan barang itu setiap waktu. Kenapa? Karena kita catat setiap waktu. Setiap terjadi perubahan barang langsung kita catat. Itu perpetual. Tapi kalau periodik tidak. Ya mungkin dia akan catat, tapi tidak diolah lebih jauh gitu. Hanya disimpan catatannya. Nanti di akhir periode baru dihitung.
Misalkan kalau yang periodik itu misalkan gini, datang barang 100 unit, ada fakturnya ya kan, notanya, simpan notanya, catat mungkin. Nanti datang lagi barang, faktur baru atau nota baru datang lagi berapa, nanti dijual, itu nggak dihitung sisanya berapa, nanti aja di akhir periode dicocokkan. Ada datang barang berapa, dilihat dari faktur atau notanya berapa kali, penjualan berapa kali, dilihat faktur kita dan sebagainya, cocokkan nanti, oh sisanya harus segini, nanti dicocokkan. Stock of name. Nah itu biasanya periodik. Kalau perpetual enggak, setiap terjadi transaksi langsung dicatat. Makanya kita bisa melihat pergerakan barang kita. Dicatatnya di mana? Di kartu persediaan atau di inventory card, nanti akan dicatat, gitu kan? Nah itu yang perpetual, bedanya dengan yang periodik. Perusahaan besar dia pasti akan pakai perpetual, ya kan? Semakin banyak barang dia pasti akan pakai perpetual, ya kan? Dan jarang manual, dia pasti akan terkomputerisasi. Karena setiap barang pasti dia punya kartu masing-masing. Bayangkan kalau banyak barangnya, berapa kartu yang harus ada. Makanya biasanya terkomputerisasi, kan? Nah itu kemudian di sini dikatakan metode penilaiannya adalah FIFO. Jadi kalau yang dua ini mah disebutnya adalah penilaian pencatatan persediaan. Kalau yang FIFO, LIFO, ya kan, ada kan? Mungkin kalian sudah belajar. FIFO, LIFO sama average. Nah, awas, ini sering terbalik, ya kan? Kalau yang dua ini mah disebutnya sistem pencatatan persediaan barang. Kalau yang tiga ini disebutnya adalah metode penilaian harga pokok. Ini metode penilaian harga pokok, ini adalah sistem pencatatan persediaan barang. Jangan sampai terbalik. Nah, yang kita pakai di sini adalah kan perpetual. Setiap terjadi pergerakan barang dicatat di kartu, dan metode yang kita pakai adalah FIFO. Pasti kalau ini sudah tahu, FIFO itu artinya first in first out. Barang yang kita miliki duluan maka akan kita jual lebih dulu, atau barang yang kita beli lebih dulu nanti pun akan kita jual juga lebih dulu, ya kan? FIFO. Kalau LIFO kebalikannya, ya kan? Barang yang kita beli terakhir kita jual lebih dulu. Kalau average rata-rata, jadi ada barang yang pertama dibeli, ada barang yang terakhir dibeli, itu digabung lalu kita jual. Kenapa Pak ada metode ini? Ya biasanya ini kan untuk ibaratnya gini, kalau makanan, terutama makanan itu kan dia pasti pakai FIFO. Gak mungkin yang kita produksi duluan kita jual terakhir, karena kan makanan itu biasanya ada kadaluarsa, ya kan? Nah di sini ceritanya kita menggunakan yang FIFO, ya kan? Nah itu penilaian persediaan barang dagangan. Lalu yang berikutnya, yang poin 9 adalah penyusutan aset tetap. Nah lihat di sini, aset tetap berwujud yang dimiliki perusahaan dicatat berdasarkan harga perolehan. Harga perolehan itu apa? Harga perolehan itu adalah semua nilai yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Misalnya gini, kita membeli mesin harganya 1 miliar, ongkosnya 100 juta. Maka harga perolehan si mesin itu ya bukan 1 miliar, tapi 1 miliar 100 juta dengan semua biaya yang mengikutinya. Itu yang maksud dengan harga perolehan. Nah kemudian yang namanya aset tetap berwujud ataupun tidak berwujud kan dia punya penyusutan, ya. Kalau yang tidak berwujud sering disebut dengan istilah, aduh Bapak lupa lagi. Kalau yang aset tetap itu disebutnya depresiasi, ya kan, penyusutan. Kalau yang tidak berwujud itu disebutnya, oke nanti kalian cari sendiri lah ya. Bapak lupa lagi istilahnya itu, sama mirip-mirip lah ya kata-katanya itu. Nah setiap aset tetap itu kan dia punya depresiasi, penyusutan. Kenapa? Karena setiap tahun nilainya itu akan semakin berkurang, ya kan? Nilainya itu akan semakin berkurang. Contoh mobil. Mobil ketika beli baru harganya 200 juta, ya kan? Lalu tahun depan mobil itu kita jual, apakah harganya masih tetap 200 juta? Pasti turun. Kecuali mobil bekas presiden misalkan, ya kan, yang dilelang. Tapi kalau mobil orang kebanyakan ya pasti turun harganya jadi 180 juta misalkan. Nah itu kan kita hilang 20 juta. Yang hilang itu nilainya, bukan barangnya. Ketika mobil itu kita jual tahun depan, banyak kan masih lengkap, 4 kursi lengkap, kaca semua lengkap, tapi kok kenapa turun? Nah yang turun itu adalah nilainya. Itulah yang dimaksud dengan penyusutan, ya kan? Jadi nilainya yang turun. Nah walaupun si barangnya utuh, tapi karena nilainya berkurang, nah kita harus hitung, kita harus catat kondisi-kondisi seperti itu. Jadi jangan sampai kita masih menganggap mobil kita itu harganya 200 juta setelah 5 tahun ke depan, padahal sesungguhnya kan sudah tidak 200 juta. Nah itu kita harus catat, harus perhitungkan. Seperti itu akuntansi itu. Makanya kalau dalam akuntansi itu kan ada anekdot sederhana. Kalian kalau punya pasangan jangan sama orang akuntansi, harus dengan orang sejarah. Kalau orang sejarah itu semakin tua semakin bernilai, ya kan? Tapi kalau orang akuntansi semakin tua semakin tidak bernilai. Nah itu karena penyusutan ini mungkin, ya kan?
Nah, kemudian itu penyusutan. Kemudian dilihat di poin B-nya, di sana ada perhitungan dan pencatatan beban penyusutan dilakukan setiap akhir bulan. Jadi kita menghitung penyusutannya itu setiap akhir bulan. Walaupun si perusahaan ini satu periodenya 1 tahun, di sini kita menghitung penyusutannya itu setiap akhir bulan. Ingat, ya kan? Nanti karena akan berbeda cara menghitungnya. Nah, itu yang poin 9. Lalu kita lihat yang poin 10, di sana bicara tentang perpajakan. Nah, di sini kan karena kita perusahaannya perusahaan resmi, terregistrasi, kita pun harus bayar pajak, ya kan, mulai dari pajak karyawan dan pajak barang itu sendiri yang harus kita bayar. Ada PPN, ada PPH, nanti yang akan kita hitung di sana, ya kan. Kita akan ketemu lagi langsung di soal, itu akan lebih jelas, ya kan. Kemudian nah itu petunjuk-petunjuk awal tentang bagaimana kondisi perusahaan ini. Lalu yang terakhir di sesi yang pertama ini, nah, enggak terakhir, masih ada beberapa ya. Nah, di sini di poin 4 Romawi ada bicara tentang saldo akun perusahaan. Nah, lihat di sana judulnya PT Indoclean Trial Balance. Nah, kalian harus mulai familiar dengan akuntansi, bahasa Inggrisnya akuntansi, akan terutama nama-nama akunnya di sini. PT Indoclean Trial Balance. Ini adalah neraca saldonya yang bulan November. Kalau kalian lihat, ya kan? Itu neraca saldo bulan November. Yang mana? Yang ini. Jadi ceritanya si perusahaan ini sekarang sudah bulan Desember ceritanya. Kita ini ceritanya sebagai bagian keuangan, sekarang ada di bulan Desember. Berarti kalau kita sekarang ada di bulan Desember, si perusahaan itu kan sudah melakukan transaksi dari Januari sampai November, yang sudah mereka hitung per subperiode. Keluar neraca saldo, gabungin lagi, hilang neraca saldo yang ini, muncul neraca saldo yang terbaru. Sampai di bulan November muncul neraca saldo yang terakhir, yang November ini. Dimana si neraca saldo yang November inilah yang nanti akan kita ikut sertakan ke dalam buku besar yang bulan Desember. Nah, perhatikan kata-katanya. Neraca saldo November ini datanya akan dimasukkan ke dalam buku besar yang bulan Desember. Jadi ceritanya sampai akhir November. Nah, ini maksudnya seperti itu. Sampai akhir November, inilah data neraca saldo yang kita miliki. Mulai dari cash in bank 2.455 juta sekian dan seterusnya. Berarti sampai akhir November kita punya uang kas 2,4 miliar. Kita punya kas kecil 50 juta sekian, kita punya piutang 622 juta sekian dan seterusnya. Itu sampai akhir November. Ini data kita, ya kan? Itu ceritanya, maksudnya, ya kan? Dia akan seimbang debit dan kredit, ya kan? Kemudian, nah, yang berikutnya di poin 5 ini ada beberapa option lagi. Yang pertama di sana disampaikan yang A, daftar pelanggan dan saldo piutang. Sampai akhir November, nah itu perhatikan kata-katanya. Sampai akhir November, inilah pelanggan-pelanggan kita yang punya utang ke kita, ya kan? Sampai akhir November, inilah pelanggan-pelanggan, artinya orang-orang atau perusahaan-perusahaan lain yang membeli barang ke kita secara kredit, dan ini jumlah hutang mereka. Toko Bersih Jaya sampai akhir November masih punya hutang 29.956.000 sekian, ya kan? Di sana dijelaskan Toko Bersih Jaya alamatnya di mana, kapan dia belinya, di sana dijelaskan. Ya kan, dia beli 25 September 2017. Lalu terminnya ada, karena kredit kan biasanya ada termin syarat untuk diskon 2/15 N/30. Jelas semua di sana. Siapa pelanggan kita, berapa hutangnya, kapan dia belinya, syarat pembayarannya, lengkap semua di sana. Begitupun toko Sari Api, Clean dan toko Kinclong. Nah, di sana itulah pelanggan-pelanggan yang masih punya utang ke kita sampai akhir November. Ya kan? Paham ya? Lalu yang kedua, yang poin B, daftar pemasok. Nah, kalau ini kita yang punya utang. Sampai akhir November, ke perusahaan-perusahaan ini kita masih punya hutang. Jadi sampai akhir November, kita masih punya hutang ke PT Resik 130.465.000. Ke PT Abadi Cleaner 156, ke PT Vanerindo 166. Di sana dijelaskan juga kapan kita belinya, syaratnya seperti apa, jelas di sana. Jadi di sisi lain kita ngasih hutang ke orang lain, kita pun hutang ke perusahaan yang lain. Karena kan kita di sini perusahaan dagang. Jadi hampir seperti distributor lah ya, membeli dari pihak lain, dijual lagi ke pihak yang lain. Kita dapat untung dari selisih harga, ya kan? Nah, ini sampai akhir November kita punya utang ke perusahaan-perusahaan ini. Jelas ya? Kemudian, nah ini juga sama yang poin C, daftar persediaan barang. Di sini jelaskan sampai akhir November. Nah, itu kan di sini jelas. Per 30 November itu artinya adalah sampai akhir November kita masih punya barang sebanyak ini. Barang yang tipe EC8305 kita masih punya barang sebanyak 120 unit.
Barang yang tipe kedua ECCW 60 kita masih punya barang 110 unit sampai akhir November itu. Berarti kita punya stok. Di sana pun dijelaskan, ya kan? Waktu beli kita berapa? Yang barang pertama yang 8305B waktu beli kita harganya 800.000 satu unitnya. Yang barang kedua waktu beli satunya 900.000. Sehingga keluarlah di sana berapa kalau dinilai dengan uang. Dan di atasnya ada selling price. Selling price itu adalah harga jualnya. Kalau yang purchase price mah harga belinya berapa. Kalau yang di atasnya selling price-nya akan kita jual berapa. Nah, di sana dijelaskan 135% dari harga beli. Artinya kalau si barang ini kita jual 135% dari harga beli, berarti 135% dari 800.000 dan 135% dari 900.000. Itulah harga ketika kita mau ngejual barang itu. Ya kan? Berarti kalau secara sederhana masih bisa kelihatan berapa untung kita? 35%, ya kan? Lumayan. 35% dari 800.000, 35% dari 900.000, satu unit kita untungnya. Nah, itu ceritanya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya 2 lagi, 3 lagi. Daftar aset. Nah, di sini sampai akhir November inilah daftar aset tetap kita. Lihat di sana ada land, tanah. Akuisisi date itu tanggal pengakuan. Di sana diceritakan, kalau kita bisa simpulkan ceritanya adalah tanah ini kita beli tahun 2013. Berapa nilainya? 7,5 miliar, ya kan? Waktu tahun 2013 tanah ini kita beli 7,5 miliar. Ya Allah, yang kedua building, gedung. Bukan kita beli ya, kalau gedung ya kan kita bangun mungkin selesai diakui, akuisisi date itu tanggal pengakuan. Diakuinya tahun 2014, mungkin ngebangunnya setahun ya kan. Dari 2013 tuh ketika beli tanah. Nah, diakui nilainya itu adalah 4,261 si nilai building ini ketika tahun 2014, ya kan? Lalu yang ketiga, equipment, peralatan. Kita punya 1,4 miliar sekian, automobile tahun 2014 kita punya nilainya itu 1,5 sekian. Equipment 1,4 miliar itu bukan berarti satu ya. Peralatan mungkin beberapa, automobile juga kendaraan bukan berarti satu kendaraannya, mungkin ada beberapa, tapi kan semua diakumulasi ya kan. Building pun sama, mungkin tidak hanya ada satu gedung, ada beberapa gedung, tapi totalnya 4, berapa miliar. Lalu lihat di sebelah kanannya, di sana ada useful life year, artinya adalah umur ekonomis. Kita lihat di sana, land dia 0 umur ekonomisnya. Kenapa? Karena dia nggak punya umur ekonomis, dia akan selalu ekonomis, ya kan? Makanya dia nggak punya, makanya tanah ini kan dia tidak mengalami penyusutan, justru semakin hari nilainya semakin tinggi. Makanya dia nggak punya umur ekonomis, harganya pun akan semakin tinggi, dia tidak mengalami penyusutan. Kalau building lihat di sana diperkirakan. Nah, ini ingat, ini estimasi, perkiraan tadi. Diperkirakan si gedung ini dia punya umur ekonomis 20 tahun. Artinya di tahun ke-21 gedung ini sudah tidak layak dipakai. Ya kan? Itu kan ceritanya seperti itu. Ceritanya harusnya ya kan. Nah, jadi walaupun dalam kenyataannya kan kalau di Indonesia terutama ya kan, mau udah puluhan tahun pun gedung itu tetap dipakai. Tapi kalau dalam akuntansi kita secara teori tetap harus menghitung umur ekonomisnya 20 tahun, ya udah 20 tahun ya kan. Oh ya, ada satu terlewat tadi di tengah ceritanya di poin. Nah, ini yang harus kalian lihat di poin petunjuk awal di poin petunjuk awal itu di penyusutan. Di poin 9, lihat di sana, di poin 9 dijelaskan aset tetap berwujud yang dimiliki perusahaan dicatat berdasarkan harga perolehan. Penyusutan dihitung dengan metode garis lurus. Di sana tidak dibilang ada nilai sisa atau nilai residu ya. Karena di sana tidak disampaikan ada nilai sisa atau tidak ada nilai residu, berarti dianggapnya tidak ada nilai sisa. Kecuali kalau dalam soal ini disampaikan nilai sisanya berapa atau nilai residunya. Tapi karena di poin ini diceritakan tidak ada nilai sisa, berarti ketika umur ekonomisnya habis, dia sudah tidak punya nilai. Paham ya? Nah, kembali ke yang tadi. Di sini, nah aset tetap di sini lihat yang kedua building, umur ekonomisnya 20 tahun. Artinya di tahun ke-21 gedung ini sudah dianggap nggak punya nilai. Artinya nilai yang 4,261 miliar 261 juta tadi, dia akan hilang kan, setiap tahun dia berkurang ya kan, menyusut sampai akhirnya di tahun ke-20 nilainya 0. Berarti gedung ini dianggap sudah tidak punya nilai. Itu maksud ceritanya. Ya kan? Penyusutannya metode garis lurus di sini. Berarti setiap tahun, setiap bulan nilainya segitu sama, ya kan? Lalu yang kedua equipment juga sama. Umur ekonomisnya 8 tahun. Berarti setelah 8 tahun dia sudah nggak punya nilai. Berarti nilai yang 1,461 juta ini dia akan hilang.
Dia sudah menyusut setiap tahun, menyusut sampai di tahun ke-8 jadi 0, ya kan? Itu maksudnya, karena di ceritanya nggak punya nilai sisa. Begitupun yang automobile. Nah, itu ceritanya. Ya kan? Nah, lihat di sana useful life-nya per tahun. Tapi kan kita nanti menghitungnya harus apa? Per bulan. Nanti dilihat. Di sini ceritanya per tahun, tapi kita harus menghitung per bulan. Nah, bagaimana? Nanti ketemu, ya kan? Berikutnya, terakhir komposisi kepemilikan saham. Nah, di sini ceritanya si PT Indoclean ini dia menjual saham. Berarti dia modalnya itu dari saham, ya kan, awal mulanya itu. Nah, di sini diceritakan ada 4 orang pemilik saham, ada Tuan Malik, Nona Karisa, Nona Kaira, dan Tuan Erlangga. Inilah pemilik saham dari PT Indoclean ini. Nah, di sana dijelaskan number of stock, berapa banyak lembaran saham yang mereka miliki. Tuan Malik punya 18.500 lembar saham, di mana ketika waktu itu beli satu lembarnya itu harganya 70.000. Berarti saat itu Tuan Malik mengeluarkan 1,2 miliar untuk memiliki 18.500 lembar saham. Nah, yang 1,295 juta ini dia diserahkan kepada perusahaan, ya kan. Begitupun Nona Karisa membeli 15.000 saham. Harganya semua sama, kebetulan di sini karena ketika berdiri sampai akhirnya, berarti di awal perusahaan ini berdiri, kalau kita bisa simpulkan sederhana, di awal perusahaan ini berdiri, dia punya modal saham senilai 3.990 juta milik 4 orang ini. Jelas ya? Nah, ini kepemilikan sahamnya. Nanti kita akan bahas dalam soal. Semua yang barusan dibahas itu akan digunakan lagi dalam soal nanti, ya kan? Makanya pahami baik-baik. Nah, lalu yang terakhir adalah inilah yang akan kita kerjakan di sesi 1. Mulai membuat sales journal, cash receipt, cash payment, petty cash, dan seterusnya, ya kan? Nah, itu yang akan kita buat dengan berapa poinnya di sana setiap tabel. Nah, di Romawi 7 ini mulai kita masuk ke soal dokumen transaksi yang nanti akan dijelaskan berikutnya, ya kan? Bagaimana cara kita mengerjakan dan sebagainya. Yang barusan kita bahas itu baru persepsi awal tentang seperti apa sih perusahaan ini. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Mudah-mudahan kalian semakin pusing. Kalau pusing berarti masih berpikir, ya kan? Harus bersemangat karena ini benar-benar dipakai dalam kehidupan sesungguhnya, ya kan? Kalian jago mengerjakan ini, berarti kalian jago secara tidak langsung, bisa dianggap jago akuntansinya, ya kan? Dan itu akan sangat bermanfaat sekali ketika kalian bekerja di perusahaan. Sampai sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.